Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Apakah anak-anak ibu sudah semangat untuk belajar? Nah, pastinya sudah dong. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila, yang mana materinya yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran dan perkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Syahfitri Rida Armaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan capaian pembelajaran kepada anak-anak Ibu. Nah, nantinya anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah melakukan proses pembelajaran melalui video pembelajaran, peserta didik atau anak-anak ibu dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah melakukan proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu di rumah melakukan apa saja? Pernah nggak membantu orang tua? Nah, kalau di sekolah kegiatannya apa saja? Nah, anak-anak Ibu, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan untuk memperoleh hak. Nah, adapun kewajiban yang dapat kita lakukan saat di rumah yaitu membantu orang tua seperti menyapu, membereskan tempat tidur. Sedangkan kewajiban di sekolah yaitu belajar. Nah, yang pertama kita bahas yaitu hak anak sebagai anggota keluarga. Nah, tadi hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan. Di dalam anggota keluarga, anak-anak ibu memiliki hak. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Kedua, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Yang ketiga, hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Dan yang kelima, hak untuk bermain dengan teman-teman dan keluarga. Yang keenam, hak untuk didengar pendapatnya, baik oleh kakak, ayah, dan ibu. Selanjutnya yaitu kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Nah, setelah kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban di dalam rumah. Adapun kewajiban sebagai anak yang dapat kita lakukan di dalam rumah yaitu kewajiban menyapu rumah, 2. Kewajiban membersihkan tempat tidur, 3. Kewajiban menyimpan buku pelajaran, 4. Kewajiban menghormati orang tua, 5. Kewajiban mendengarkan nasihat orang tua, dan yang keenam yaitu kewajiban berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kewajiban ini harus kita lakukan untuk memperoleh hak anak sebagai anggota keluarga. Apakah anak-anak ibu sudah dapat memahami hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga? Baik, selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban anak sebagai peserta didik, yaitu yang berada di sekolah. Kita mulai dari hak anak sebagai peserta didik. Nah, tadi hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban.
Nah, adapun hak anak sebagai peserta didik yaitu 1. Hak mendapat pelajaran. Nah, nanti di sekolah anak-anak ibu mendapatkan materi seperti saat sekarang ini. Yang kedua yaitu hak bertanya kepada guru dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang ketiga, hak mendapat suasana belajar tenang dan aman. Yang keempat, hak menjadi anggota perpustakaan. Yang kelima, hak meminjam buku di perpustakaan. Nah, nantinya anak-anak ibu menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu, mendaftarkan diri, lalu dapat meminjam buku yang ada di perpustakaan sekolah dan dikembalikan lagi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Adapun yang keenam yaitu hak mendapatkan nilai. Setelah melakukan pembelajaran dan melaksanakan tugas, anak-anak ibu mendapatkan nilai. Yang ketujuh yaitu hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik. Selanjutnya yaitu kewajiban anak sebagai peserta didik. Nah, tadi kita sudah membahas haknya, sekarang kita membahas kewajibannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak-hak. Kewajiban anak sebagai peserta didik. Yang pertama yaitu kewajiban memakai seragam yang ditentukan. Nah, seperti di sekolah ini, kita kan memakai baju merah putih pada hari Senin dan Selasa, memakai baju batik pada Rabu Kamis, dan memakai pakaian pramuka pada hari Jumat dan Sabtu. Nah, itulah kewajiban yang pertama yang harus peserta didik lakukan untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah. 2. Kewajiban tidak datang terlambat. Nah, anak-anak ibu harus datang tepat waktu sebelum bel dibunyikan. 3. Kewajiban memperhatikan guru ketika menjelaskan. Nah, jadi ketika guru menjelaskan, anak-anak ibu harus memperhatikan dan tidak boleh bercerita ataupun kegiatan yang lainnya. 4. Kewajiban menjaga kebersihan sekolah seperti menyapu halaman dan menyapu ruang kelas. 5. Kewajiban menjaga ketenangan belajar. 6. Kewajiban mengikuti semua pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. 7. Kewajiban mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, setelah kewajiban semua dilakukan, maka peserta didik nantinya akan memperoleh hak-hak. Setelah kita mengetahui apa saja hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik, mari kita bernyanyi sesuai dengan lirik tersebut. Kita mulai ya. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan. Apakah contoh-contoh dari hak? Apakah contoh-contoh dari hak? Contoh hak adalah mendapatkan perlindungan dan mendapatkan nilai-nilai dari guru. Apakah contoh dari kewajiban? Apakah contoh dari kewajiban? Contohnya kewajiban membantu orang tua belajar dengan rajin dan taat aturan. Nah, bagaimana sekarang? Tadi kita sudah mempelajari dan sudah menyanyikan. Pasti anak-anak ibu sudah memahami apa saja itu hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai peserta didik. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat melakukan dan mengimplementasikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.